Halo pemirsa, seorang santriwati menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan guru agama di pondok pesantren di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga ada 20 santriwati menjadi korban. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serkap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 untuk jajaran kuda. 86. Kebakaran rumah kos di Tambora, Jakarta Barat yang menewaskan 6 orang diduga akibat kipas angin yang dibiarkan menyala saat ditinggal pemiliknya. 6 orang tewas terjebak saat api membakar rumah kos berlantai 4 yang tertutup teralis besi. Petugas mengidentifikasi 6 jenazah kebakaran ruko Tambora, Jakarta Barat dengan beberapa sampel dari pihak keluarga. Petugas meminta keluarga menyerahkan foto data riwayat pemeriksaan gigi atau sampel DNA. Semuanya sudah melaporkan keluarganya yang menjadi korban dan datang membawa data-data yang kita perlukan. Namun memang karena keterbatasan dari data, ya saat ini sedang didalami. Sedangkan pemeriksaan jenazah postmortem sudah selesai dilaksanakan. Tinggal hari ini kita coba akan melaksanakan kegiatan pembandingan. Sebelumnya, ke-6 korban tewas terjebak saat api membakar sebuah ruko berlantai 4 yang tertutup teralis besi di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Api yang diduga akibat korsleting listrik dari lantai 2 dengan cepat merambat ke seluruh isi dalam ruko yang dijadikan kos. Pasca kebakaran, satu persatu petugas mendatangi rumah warga dan membuka teralis besi. Pemasangan teralis yang digunakan untuk keamanan justru menyulitkan warga untuk evakuasi jika terjadi kebakaran. Sebelum kerja dia lupa untuk mencabut kipas angin dan posisi kipas angin masih menyala. Nah, kemarin pada saat kita compare, penyidik datang ke TKP melihat bahwa kipas angin tersebut memang dalam keadaan tercuk. Jadi memang betul dia tidak melepas daripada kabel kipas angin itu. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rumah kos yang terbakar dan menewaskan 6 penghuninya di Tambora, Jakarta Barat ternyata tidak memiliki izin. Pasca kebakaran, petugas membongkar teralis besi di rumah warga yang diduga membuat korban tewas tak bisa menyelamatkan diri. Pasca kebakaran ruko yang dijadikan tempat kos di Tambora, Jakarta Barat, satu persatu petugas mendatangi rumah warga dan membuka teralis besi. Menggunakan alat listrik, petugas memotong beberapa bagian teralis. Pemasangan teralis yang digunakan untuk keamanan justru menyulitkan warga untuk evakuasi jika terjadi kebakaran. Sebelumnya petugas juga melakukan olah TKP dan memeriksa 9 saksi. Hasil penyelidikan ternyata tempat kos terbuat dari pembatas kayu dan triplek dan tidak memiliki izin. Kontrakan atau kos-kosan ini yang kami sayangkan, dan di dalamnya pun kadang-kadang petakannya itu sudah sedang ada yang dipasang dengan bahan triplek yang mudah kebakar. Ini yang kita sayangkan. Kan kucing. Berarti untuk dibuat kos-kosan ini sebenarnya nggak ada izin ya Pak ya? Tidak berizin, bukan tidak ada izin. Tidak berizin ya Pak? Dia tidak berizin karena ini sembunyi-sembunyi ini. Hasil olah TKP akan menjadi bukti tambahan dalam kasus kebakaran yang kini tengah ditangani Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 kapal yang bersandar di dermaga milik Pertamina ludes terbakar di Jayapura, Papua. Akibatnya 1 orang tewas dan 4 orang belum ditemukan. 2 kapal terbakar di dermaga milik Pertamina Distrik Asue, Kabupaten Mapi, Jayapura. Api berasal dari kapal kayu milik warga yang sedang berlabuh di samping kapal minyak LCT milik Pertamina. Api lalu menyambar kapal minyak hingga sempat terjadi ledakan. Saat kejadian, kapal milik Pertamina sedang menurunkan BBM.
Dari 12 penumpang kapal Pertamina, 1 tewas dan 2 lainnya belum ditemukan. Sementara dari kapal kayu, 2 orang luka bakar dan 2 lainnya belum ditemukan. Pemirsa, seorang ayah dan anaknya tewas setelah mobil mereka ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Asahan, Sumatera Utara. Tabrakan terjadi usai sang ayah menjemput anaknya pulang sekolah. Warga desa Sehalim Hasak dikejutkan dengan tertabraknya sebuah minibus oleh kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Asahan, Sumatera Utara. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil hancur. Peristiwa berawal saat minibus yang dikemudikan Hadi Subroto 40 tahun melintas di lokasi kejadian usai menjemput anaknya Cleo 7 tahun dari sekolah. Secara tiba-tiba melintas kereta penumpang dari Rantau Prapat menuju Medan. Ironisnya, mesin mobil pun mati di tengah perlintasan kereta. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga mobil terseret 15 meter dari lokasi kejadian dan nyaris menabrak rumah warga. Akibat peristiwa ini ayah dan anak tewas. Korban tewas saat dievakuasi ke rumah sakit. Kereta api penumpang, yaitu kereta api penumpang datang dari arah Rantau Prapat menuju Medan. TKP-nya yaitu di Jalan Coklat, Dusun 4, Desa Sehalim Hasak, Kecamatan Sedadap. Kedua korban dibawa ke rumah duka dan segera dimakamkan. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Tak kuat menanjak, sebuah truk mundur hingga menabrak pasangan suami istri pengendara motor di Jalan Lingkar Selatan, Cilegon. Suami istri ini tewas di lokasi kejadian. Motor yang ditumpangi pasangan suami istri ini ringsek dihantam truk pengangkut aspal di Jalan Lingkar Selatan, Cilegon, Banten. Kedua korban terluka parah, tewas di lokasi. Peristiwa bermula ketika truk yang melaju dari Tangerang menuju Labuan ini hendak melewati tanjakan. Diduga kelebihan muatan, truk tak kuat menanjak hingga berjalan mundur dan menghantam kedua korban yang berada di belakang truk. Sopir truk diamankan polisi. Terus mundur lagi? Dan ada motor. Kalau boleh tahu yang motor penumpangnya ada berapa tadi? Ada 2 suami istri ya? Kondisinya? Informasi meninggal dunia. Dua-duanya meninggal? Jasad kedua korban dilarikan ke rumah sakit untuk divisum. Kasus ini ditangani Satlantas Polres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa menjadi korban begal handphone saat di warung kopi di Beji, Depok, Jawa Barat. Korban dianiaya pelaku dengan senjata tajam. CCTV merekam aksi pembegalan terhadap seorang mahasiswa di Jalan Haji Ahmad, Beji, Depok. Sebelumnya, korban yang berada di sebuah warung kopi tiba-tiba dihampiri 2 pelaku. Pelaku merampas handphone korban dan menyerang dengan senjata tajam. Usai beraksi, pelaku kabur dan dikejar korban. Naas, pelaku kembali menganiaya korban hingga korban menderita tusukan di kepala, leher, tangan, dan punggung. Selang beberapa menit, tiba-tiba dari belakang ada yang minta duit. Nah, udah minta duit langsung pasang celurit, bacot. Nah, korban di situ saya teriakin, begal maling. Korban dilarikan ke RS Graha Permata Ibu untuk perawatan. Kasusnya ditangani Satreskrim Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Keributan terjadi saat penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya seorang wanita pedagang terluka di kepala. Penertiban pedagang kaki lima oleh anggota Satpol PP ini berujung bentrokan di kawasan Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya petugas hendak mengangkut lapak dagangan seorang penjual kerak telur ke mobil patroli.
Sang pedagang tidak terima hingga terjadi keributan dengan petugas. Petugas melepas tembakan peringatan untuk meredam keributan, namun letusan senjata api semakin menyulut emosi para pedagang. Seorang pedagang mengalami luka di kepala akibat bentrokan. Anak buah Sherly itu tidak senang aku mengambil Sherly. Jadi dipukul gitu, Weh? Iya. Di bagian kepala, Weh? Iya. Pedagang berharap pemerintah Kota Palembang memberi keleluasaan bagi mereka untuk berdagang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Anyus melaporkan. Mobil pickup bermuatan durian menabrak truk pengangkut batako di ruas tol Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibatnya, muatan durian dan batako berserakan di jalan tol. Mobil pickup bermuatan durian ini terlibat tabrakan dengan sebuah truk bermuatan batako di ruas tol Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peristiwa bermula ketika mobil pickup melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tangerang menuju Jakarta. Saat melintas, sebuah mobil tiba-tiba berpindah jalur, membuat sopir mobil pickup panik dan membanting setir hingga menabrak truk batako. Akibat kecelakaan ini, muatan batako dan durian tumpah di jalan tol. Petugas memeriksa sopir mobil pickup dan truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lalu lintas di jalan tol mengalami kemacetan hingga 3 km. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sejumlah pengendara nekat menerobos jalur bus Transjakarta di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. 10 pengendara mobil dan motor terjaring razia dan dikenakan sanksi tilang. Para pemotor ini kabur menghindari razia sterilisasi jalur bus Transjakarta di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Sejumlah pemotor yang sempat masuk jalur langsung memutar arah begitu melihat polisi. Tak hanya pemotor, sebuah mobil mewah kepergok menerobos jalur dan hendak kabur namun berhasil dihentikan polisi. Petugas memberikan sanksi tilang kepada 10 pengendara mobil dan motor. Kedepannya gimana, Mas? Lalu lintas di kawasan ini terlebih banyak sekali pengendara yang banyak melintasi jalur busway yang dapat membahayakan dirinya maupun pengendara lain. Razia sterilisasi jalur bus Transjakarta akan rutin dilakukan. Diharapkan razia dapat mengurangi kecelakaan dan memberi efek jera bagi pengendara yang bandel. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 bocah kakak beradik tenggelam di pantai Kalangan Indah, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 1 korban ditemukan tewas. Ironis, kedua korban tenggelam saat menemani ayahnya memancing. Warga dan tim SAR mengevakuasi 1 korban tewas tenggelam di pantai Kalangan Indah, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mendapati anak yang berusia 8 tahun tewas, sang ayah pun histeris. Ayah korban segera mengevakuasinya ke rumah sakit. Peristiwa berawal saat korban dan adiknya menemani ayahnya memancing. Kakak beradik tersebut berenang di pinggir pantai, namun tiba-tiba terbawa arus dan tenggelam. Orang tuanya mancing-mancing di pinggir sana. Jadi mungkin tidak tahu lah gimana ceritanya kan, mungkin terlalu terbawa arus, dia mungkin ke tengah anaknya lari, tiba-tiba tenggelam lah. Tim SAR masih mencari 1 korban tenggelam lainnya. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Penyelundupan ribuan ekor burung asal Kalimantan digagalkan oleh petugas di Pelabuhan Bangkalan, Madura. Pelaku menggunakan 4 mobil yang akan menyelundupkan burung ke Pulau Jawa. Lebih dari 4.000 ekor burung ilegal berbagai jenis diamankan petugas dari para pelaku penyelundupan di Pelabuhan Bangkalan, Madura. Seluruh burung akan diselundupkan dari Kalimantan Selatan ke Pulau Jawa menggunakan 4 mobil. Pelaku menyelundupkan burung jenis daun besar dan kecil, tiong emas, gelatik Jawa, sirindit Melayu, dan tangkar ongkret yang dilindungi. AFI, pemilik sekaligus pengedar burung ilegal, ditetapkan sebagai tersangka. Burung-burung itu dari sini didistribusikan ke
Kalau yang di Jawa Timur yang banyak di Kediri, kemudian ada di Karanganyar yang Jawa Tengah, bahkan juga ada yang ke Jakarta. Ya, di dalam 4 mobil yang sudah siap angkut kemarin kita amankan. Tersangka diserahkan ke kejaksaan untuk proses hukum. Sementara ribuan buruh yang dilindungi akan segera diserahkan ke BKSDA untuk dilepas liarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Jenderal TNI Bintang 1 menembak mati sejumlah kucing di sekolah staf dan komando TNI di Bandung, Jawa Barat. Apa penyebabnya? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap.